Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali lagi belajar bersama Ibu Trimuti Dewi SPD dalam pembelajaran matematika di kelas 7. Baiklah, bagaimana kabar anak ibu semua? Ibu harap keadaan anak ibu semua sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran daring. Jadi harus tetap semangat ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus memahami sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat dan memahami cara menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, materi kita pada hari ini yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, namun untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat. Untuk perkalian dan pembagian itu akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan. Apa itu penjumlahan? Nah, penjumlahan adalah operasi yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Nah, cara menjumlahkan bilangan bulat itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan baris bilangan dan yang kedua tanpa alat bantu. Nah, dalam menggunakan garis bilangan itu biasanya untuk bilangan yang bernilai kecil. Yang bernilai kecil ini maksudnya untuk suatu penjumlahan, misalnya dia masih kayak 7 tambah 8, ya, bukan untuk yang bernilai besar. Untuk 35 ditambah 50, itu jika kita menggunakan garis bilangan, maka kita membutuhkan suatu garis bilangan yang sangat panjang. Nah, untuk nilai yang besar biasa kita menggunakan tanpa alat bantu. Gimana sih contohnya, Bu? Oke, langsung aja ya. Jika A dan B adalah suatu bilangan bulat, nah untuk menghitung A tambah B dengan menggunakan garis bilangan, nah langkah-langkahnya yang pertama, buatlah sebuah garis bilangan. Yang kedua, tarik garis dari titik 0 ke titik A. Apakah dia ke kanan atau ke kiri dari suatu titik 0, itu sesuai dengan tanda si A. Jika si A bertanda positif, maka dia akan ke kanan. Namun, jika si A bertanda negatif, maka dia akan ke kiri. Nah, penjelasan seperti ini udah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Karena jika dia positif, maka dia akan semakin besar dan dia akan ke kanan dari suatu titik 0. Nah, jika dia bernilai negatif, maka dia akan semakin kecil dan akan ke kiri dari suatu titik 0. Oke? Yang ketiga, tarik garis dari titik A tadi sejauh B. Sama. Berapa B-nya? Jika B bertanda positif, maka dia akan ke kanan. Namun jika B bertanda negatif, dia akan ke kiri. Nah, terakhir, tarik garis. Nah, dari titik 0 yang ke posisi terakhir, maka itu adalah hasil dari penjumlahan tersebut. Lebih tepatnya kita akan lihat contohnya ya. Nah, lihat ya. Ini adalah contoh dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk soal pertama itu ada negatif 2 ditambah 5. Penjumlahan berarti dia adalah tambah. Oke. Pertama, kita membuat garis bilangan. Nah, ini adalah suatu garis bilangan. Oke. Terus, yang mana A-nya, Bu? Yang mana B-nya? A nih. Ini adalah si A ya. Ini negatif 2 adalah A. Dan 5 adalah B. Lihat. Negatif 2. Nah,
A itu bernilai negatif, maka dia akan memulai dari titik 0 ke kiri sebanyak 2. Jadi 1, 2. Maka A akan berhenti di negatif 2. Seterusnya, dari titik A melangkah sebanyak B. Nah, lihat B-nya adalah 5 dan dia bernilai positif. Maka positif akan melangkah ke kanan dari titik A. Nah, ke kanan dari titik A ini ya. Oke, ini adalah ke kanan. Nah, sebanyak berapa? 5. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, titik akhirnya di mana? Yaitu di 3. Maka, negatif 2 ditambah 5 sama dengan berapa? 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya. Soal kedua, perhatikan. 7 ditambah negatif 3. 7 adalah A, ditambah negatif 3 adalah B. Selanjutnya 7. Lihat, kita mulai dari titik 0, melangkah sebanyak A. Lihat, A adalah 7, tandanya apa? Positif. Maka dia akan ke kanan sebanyak 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia akan berhenti di 7. Selanjutnya, Bu. Oke, lihat. Ditambah negatif 3. Nah, B berapa nilainya? Nilai B adalah negatif 3. Karena dia negatif, maka dia akan ke kiri. Jadi ke kiri sebanyak 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, terakhir dia berada di 4. Jadi, titik akhir ini adalah hasil dari penjumlahan tersebut. Maka, 7 ditambah negatif 3 itu adalah sama dengan 4. Selanjutnya, yang ketiga, penjumlahan negatif 4 ditambah negatif 3. Kita lihat, A-nya adalah negatif 4 dan A bernilai negatif, maka dia akan ke kiri dari suatu titik 0. Ke kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik A. Seterusnya, dijumlah negatif 3. Nah, B bernilai negatif lagi. Maka dia akan ke kiri lagi. Jadi sebanyak 3. Jadi 1, 2, 3. Maka titik akhirnya adalah di negatif 7. Maka hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya, perhatikan. A dan B adalah bilangan bulat. Nah, untuk menghitung A tambah B tanpa menggunakan alat bantu dapat kita gunakan konsep berikut ini ya. Lihat, positif ditambah positif, maka hasilnya positif. Negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif. Nah, lihat ini. Ada suatu positif ditambah negatif, hasilnya itu positif. Kok positif, Bu? Sedangkan yang di bawahnya positif ditambah negatif, hasilnya bisa jadi negatif. Kenapa ya, Bu? Nah, ingat, jika penjumlahan dengan dua tanda yang berbeda, lihat yang ini ya. Nah, jika tandanya sama, maka dia dijumlahkan. Jadi kalau dia positif dengan positif, jumlahkan, maka hasilnya akan tetap positif.
Tandanya sama kan? Positif sama positif. Lalu, jika dia sama-sama negatif nih, negatif tambah negatif, hasilnya akan tetap negatif, ya. Namun, jika tandanya berbeda, ini dia, lihat selisih besar atau kecil. Lihat. Nah, nih udah Ibu tandai. Jika lebih besar adalah yang positif, maka hasilnya akan bernilai positif. Selisihnya bernilai positif. Namun, jika angka yang lebih besar adalah angka dari si negatif, maka selisihnya bernilai negatif. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Lihat. Contoh nomor 1, perhatikan. Ini untuk yang positif ditambah positif. 5 tambah 7 sama dengan 13. Lihat, dia sama-sama positif. Maka hasilnya positif 13. Oke? Dah yang kedua, negatif 3 ditambah negatif 7. Lihat, dia sama-sama negatif ditambah dengan negatif. Maka hasilnya akan tetap negatif. Berarti tapi dijumlahin. Maka 3 tambah 7 sama dengan 10. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif 10. Nah, lihat nomor 3. Nomor 3, nih, positif 15 ya. 15 ditambah negatif 7, itu hasilnya sama dengan positif 8. Kenapa? Nah, lihat, tandanya akan berbeda nih. Yang 15 positif, sedangkan yang 7 negatif. Beda kan? Nah, satu positif, satu negatif. Tetapi, angka yang lebih besar adalah angka yang positif. Nilai yang positif adalah nilai yang besar, yaitu 15. Maka selisihnya, selisih kurangi. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Tetapi karena 15 yang lebih besar dari 7, maka hasilnya positif. Yang nomor 4, lihat. 8 ditambah sama negatif 17. Lihat, mana yang lebih besar? 8 yang positif atau 17 yang negatif? Lihat ya. Nah, angka yang lebih besar adalah 17, ya kan? Maka itu diapain? Selisihnya. Selisihnya. Nah, ini yang keempat nih dia. Yang ini ya. Nah, hasilnya akan jadi negatif. Karena apa? Karena 17 lebih besar dari 8. Jadi 17 kurang 8 sama dengan 9. Tetapi karena 17 adalah yang negatif, maka hasilnya adalah negatif 9. Paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya. Nah, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama itu ada istilahnya sifat tertutup. Nah, hasil penjumlahan bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Maksudnya, Bu? Oke, perhatikan. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Di mana negatif 2 adalah bilangan bulat dan 5 adalah bilangan bulat, maka hasilnya 3 adalah bilangan bulat juga. Oke? Jadi penjumlahan dari suatu bilangan bulat merupakan bilangan bulat juga. Yang kedua ada sifat komutatif. Nah, komutatif itu seperti ini. A tambah B sama dengan B tambah A. Lihat contohnya. A 4 dan B adalah negatif 2. Jadi 4 ditambah negatif 2 itu sama hasilnya dengan kalau kita balikkan B yang di depan dan A yang di belakang. Sama dengan negatif 2 ditambah 4 hasilnya akan sama-sama 2. Tidak akan beda ya. Ini untuk penjumlahan. Oke, khusus penjumlahan. Selanjutnya yang ketiga ada sifat asosiatif. Apa itu? Nih, lihat. Dalam kurung A tambah B tambah C. Itu akan sama hasilnya dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Lihat,
A-nya 2, B-nya 4, C-nya negatif 3. Jadi, dalam kurung 2 tambah 4 ditambah negatif 3, itu akan sama hasilnya dengan 2 ditambah dalam kurung 4 tambah negatif 3. Jika yang di dalam kurung adalah yang pertama A tambah B, yang kedua di dalam kurung adalah B tambah C. Coba kita lihat. Nah, dalam suatu matematika, yang diselesaikan yang mana? Yang dalam kurung. Jadi 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Baru ditambah negatif 3. Oke, terus 2 ditambah 4 tambah negatif 3 itu sama dengan positif 1. Maka hasilnya 6 tambah negatif 3 itu sama dengan positif 3. 2 tambah 1 sama dengan positif 3. Sama kan hasilnya? Maka sifat asosiatif ini benar ya. Selanjutnya, unsur identitas. Ini kita tidak membuktikan karena dia sudah terbukti. Unsur identitas. Nah, 0 adalah unsur identitas atau elemen netral. Nah, 0 ini dia netral. Maka berlaku A tambah 0 itu sama dengan hasilnya dengan 0 tambah A sama dengan A. Masa iya, Bu? Oke, perhatikan. 5 ditambah 0 itu sama dengan 0 tambah 5, maka sama dengan 5. Jadi, apapun yang dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap si bilangan bulat itu sendiri. Jadi, A, suatu bilangan bulat apapun itu, ditambah dengan 0, maka dia akan tetap menjadi A. Oke, selanjutnya. Nah, sifat dalam penjumlahan yang terakhir yaitu adalah memiliki inverse atau lawan suatu bilangan. Nah, inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Nah, suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya merupakan unsur identitas ya, yaitu 0. Jadi inverse lawan dari A itu adalah negatif A. Jadi inverse lawan dari negatif A adalah A ya. Negatif A, positif A, oke? Selanjutnya, nah kita akan ke pengurangan. Tadi kita sudah selesai dalam penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, operasi pengurangan ini, dia itu merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Jadi mengurangi dengan suatu bilangan itu sama dengan menambahkan lawan bilangan tersebut. Maksudnya sama gimana sih, Bu? Oke, nah secara umum itu operasi-operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat A dan B dapat dituliskan sebagai berikut. Lihat, A dikurang B itu kan sama dengan A ditambah negatif B. Nah, kenapa, Bu? Jadi, jika ada penjumlahan positif, di depannya ada negatif, itu berlaku sifat yang sebelumnya Ibu jelasin tadi ya. Dia akan jadi negatif. Oke, yang kedua, A dikurang negatif B itu sama dengan A tambah B. Karena negatif dikali negatif, hasilnya akan jadi positif. Terus yang ketiga, negatif A dikurang negatif B itu sama dengan negatif A ditambah negatif A ditambah positif B. Kenapa? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, yang keempat, negatif A dikurang B, positif B ya, itu sama dengan negatif A. Kalau kita buat dalam penjumlahan nih, negatif A ditambah sama dengan negatif A ditambah negatif B. Itu sama dengan negatif A, buka kurung, positif A ditambah B. Oke.
Langsung kita ke contohnya ya. Nah, contoh dalam pengurangan itu sama dengan penjumlahan. Kita bisa menggunakan suatu garis bilangan ya, atau tanpa alat bantu. Sama kayak tadi berlakunya. Jika angkanya masih bernilai kecil, kita gunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan ini seperti basic atau dasar kita mengetahui. Jadi bagi anak-anak yang susah atau belum bisa langsung nih menjumlahkan, kita gunakanlah garis bilang ini biar paham. Nanti kalau udah lancar, tanpa alat bantu bisa kita kerjakan. Nah, untuk menghitung 4 kurang 7, pertama langkahnya gimana? Gambarlah anak panah dari angka 0 sejauh 4. Ya kan? Kenapa? Ya, ini karena 4 itu tadi kita bilang apa? A. Terus ini adalah B. Lihat, A4, dia bernilai positif, maka dia akan ke kanan dari suatu titik 0. Sebanyak apa? Sebanyak 4. Nah, ini dia. Berarti dia di 4 si A. Oke. Terus dikurang 7. Nah, dikurang 7 nih. Maka 7 itu kan bernilai, jadi bernilai negatif. Maka dia akan ke kiri. Oke, ke kiri sebanyak berapa? 7. Dari mana? Dari 4, jangan dibuat angka 7 dari 0. Ingat, dari pemberhentian si A. Oke, sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dia akan berhenti di negatif 3. Maka hasilnya jadi adalah negatif 3. Yaitu di pemberhentian terakhir. Oke, next. Nah, lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu 4 dikurang 3 itu sama dengan 4 ditambah negatif 3. Ya kan? Kadang anak ibu kalau pengurangan masih bingung nih. Nah, ini kita menggunakan sifat yang dimana dia itu dibuat ke dalam bentuk penjumlahan. Oke, 4. A adalah 4. Ini dia. Ditambah B adalah negatif 3. Dia negatif kan, maka dia ke kiri dari suatu titik pemberhentian A. Karena A berhenti di 4, ke kirinya sebanyak 3. 1, 2, 3. Di mana dia berhenti? Nih, di 1. Jadi hasilnya berapa, Bu? Maka hasilnya sama dengan 1. Yang kedua, negatif 5 dikurang negatif 2. Itu sama dengan negatif 5 ditambah 2 ya. Lihat, berarti A sama dengan negatif 5. Maka 0 akan bergerak ke kiri karena dia negatif. Sebanyak 5. Ini dia. Nah, selanjutnya dia akan bergerak ke B. Ke B yaitu positif 2. Nah, dia akan ke kanan karena 2 itu bernilai positif. Sebanyak 2. Jadi 1, 2. Di mana dia berhenti? Yaitu di negatif 3. Pemberhentian terakhir adalah hasilnya. Maka negatif 5 ditambah 2 itu sama dengan negatif 3. Oke, sampai sejauh ini paham ya anak-anak ibu semua. Kalau tanpa alat bantu sama aja, ya kan? Coba lihat yang tadi, 4 dikurang 3. Yang lebih besar mana? Yang 4 kan? Angka lebih besar adalah 4 kan dibanding 3. Dan si 4 ini dia bernilai positif. Makanya hasilnya tetap positif 1. Ya, 4 kurang 3 sama dengan 1. Dan si 4 adalah yang paling besar. Si pengurangnya yang paling besar. Makanya dia positif. Sedangkan ini, coba lihat. Negatif 5 ditambah 2. Siapa yang angka paling besar? Yaitu 5. 5 yang si negatif. Maka 5 dikurang 2 itu sama dengan berapa hasilnya? 3 selisihnya. Tetapi tandanya adalah negatif. Karena si yang paling besar adalah negatif. Oke, nah cukup sampai di sini penjelasan Ibu pada
Baiklah, sampai di sini pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi pelajaran kita lagi. Oke, jadi tetap semangat ya. Nah, Ibu harap nih anak-anak Ibu paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Namun jika ada pertanyaan silakan kontak WA Ibu atau silakan bertanya di grup kelas matem kita ya. Oke, terima kasih atas perhatian yang Ibu ucapkan. Terima kasih dan Ibu harap anak Ibu tetap semangat belajarnya ya meskipun kita masih daring. Jadi tetap harus semangat. Nah, jangan lupa keluar rumah tetap menggunakan masker dan sesampai di rumah jangan lupa cuci tangan. Oke? Nah, semangat, semangat, semangat. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.